Selamat pagi, mohon dan good morning. Kali ini saya akan membahas tentang 8 komponen dasar mengajar. Seperti apa pembahasannya? Yuk, saksikan video berikut ini. Sebelum persiapan mengajar, kita mempersiapkan dulu materi yang akan kita sajikan ke peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di mata pelajaran bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ta'aruf. Kalian tahu ta'aruf? Mana ta'aruf? Perkenalan. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan, maka kita awali pelajaran kali ini dengan membacakan doa. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadiyya rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Membuka pelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pelajaran atau set introduction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM untuk menciptakan kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu minggu depan, dan jangan lupa untuk tingkatkan terus belajar. Nah, sebelum mengakhiri bahasan materi kita kali ini, mari kita melafazkan hamdan. Alhamdulillah. Menutup pelajaran dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses KBM. Jangan akhiri pelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan closing yang baik dan tidak tergesa-gesa. Jangan lupa sertakan pula doa. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam menutup pelajaran seperti merangkum pelajaran. Sebagai penutup, hendaknya guru memberikan ringkasan dari pelajaran yang sudah disampaikan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang disiapkan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami peserta didik. Kali ini kita akan membahas tentang ta'aruf. Jadi, apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah pengenalan. Artinya, kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana dan jelas. Yang kedua, bahan yang akan disampaikan dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Sebelum kita membahas tentang ta'aruf, pembahasan tentang ta'aruf itu pembahasan tentang pengenalan diri. Masih ingat materi yang kemarin tentang domir? Ada yang masih ingat domir seperti apa? Ada. Nah, coba sebutkan ada berapa domir? Ada 3 domir: huwa, huma, hum, dia, huma, huna, anta, huma, antum, anti, antuma, antuna, anak, asan, bagus. Tampilan bertanya lebih lanjut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi setelah melalui proses pembelajaran. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membagi kelompok menjadi kelompok-kelompok, dan saya akan membagikan pembahasan yang tadi ta'aruf, dan nantinya setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan untuk menyampaikan atau bermuhadasah secara bertatapan tentang pembahasan ta'aruf tersebut. Mengelola kelas sangat diperlukan oleh guru. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan situasi dan kondisi yang baik pula. Suasana kelas sangat dipengaruhi bagaimana guru mengelola kelas tersebut. Untuk ta'aruf, ada yang mau maju ke depan? Saya berani maju ke depan, Kak. Ya, maju ke depan. Oke.
Oke. Nah, di sini ada pembahasan tentang ta'aruf. Ta'aruf itu adalah pengenalan. Jadi saya akan bertanya menggunakan bahasa Arab. Mas muka? Bikhairi. Jadi kalau Mas muka itu siapa nama kamu? Saya akan menanyakan tentang kabar. Kaifa haluka? Bikhairi walhamdulillah. Mas muka? Ismi Sigit. Min aina anta? Ana Aina Anak min? Ana min Borsel. Min Borsel. Jadi sedikit sudah tampil di depan itu sudah sangat bagus, walaupun dalam bahasa masih kurang tahu, tapi pelajari terus kalau sampai di rumah, latihan terus apa yang diberikan hari ini, dan jangan lupa di minggu depan kita akan praktek kembali. Oke? Silakan kembali ke depan. Terima kasih. Keterampilan memberikan penguatan adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si siswa atas perbuatan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Untuk materi ta'aruf, sudah paham sampai di sini? Sudah. Kita akan coba kembali untuk percakapannya. Yang di belakang mana? Tadi Iya. Kaifa haluka? Bikhairi walhamdulillah. Mas muka? Ismi Akmal. Akmal. Min aina anta Akmal? Ana min Borsel. Borsel. Oke, berarti sudah paham sampai di sini ya pembahasan kita. Iya. Keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam konteks ini, variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Si kelompok, maka setiap kelompok mempresentasikan apa yang diberikan oleh guru. Misal dalam pembahasan ta'aruf, ya kepada peserta didik dipersilakan. Aifalu. Bilkhair walhamdulillah. Mas muka? Ismi Fikri. Min aina anta? Ana min Bauti. Mumtaz. Keterampilan mengajar kelompok kecil atau besar memiliki tujuan antara lain. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan motivasi peserta didik. Yang ketiga, mengatur berjalannya kelas atau pengelolaan kelas. Membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Syarat diskusi kelompok kecil meliputi: yang pertama, peserta terdiri dari 3-9 orang. Yang kedua, mempunyai tujuan atau topik yang jelas. Yang ketiga, interaksi tatap muka.